Kalau teman-teman perhatikan dengan sungguh-sungguh, orang bekerja itu karena didorong oleh sebuah perasaan takut. Mereka bekerja karena takut akan ketiadaan uang. Takut tidak ada uang untuk membayar tagihan-tagihan, takut tidak ada uang untuk membayar cicilan-cicilan setiap bulan, takut tidak ada uang untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, dan didorong oleh hal-hal semacam itu. Halo teman-teman, salam jumpa dengan saya Ambugala Maburan dari Koda Bookstore. 2 tahun sudah teman-teman, Koda Bookstore berupaya untuk menyiapkan buku-buku kesukaan Anda, buku-buku arsitektur, buku-buku sastra, filsafat, dan juga buku pengembangan diri. Mulai saat ini dan kedepannya, Koda Bookstore akan berupaya mereview buku-buku yang menarik, dan pada saat yang bersamaan akan memberikan sudut pandang yang berbeda dari buku-buku tersebut. Di video kali ini, saya akan mencoba mereview sebuah buku yang sangat populer dan sangat terkenal. Buku Rich Dad Poor Dad yang ditulis oleh Robert Kiyosaki. Rich Dad Poor Dad ini kalau dalam bahasa Indonesianya ayah kaya ayah miskin, yang membicarakan tentang keuangan. Buku ini sangat terkenal dan diklaim sebagai buku pengelolaan keuangan terbaik sepanjang masa, nomor 1. Tentu saja kita tidak usah terpengaruh lebih dalam dengan kalimat-kalimat promosi semacam itu, dan kita akan mencoba untuk melihat lebih jauh apa isi dari buku ini. Teman-teman, buku ini secara umum mau menggambarkan tentang perjalanan Robert Kiyosaki sendiri dalam memperoleh pendidikan finansial. Robert sendiri adalah seorang yang tinggal di Amerika dan berketurunan Jepang. Dia lebih dikenal sebagai seorang investor, seorang penulis buku, seorang motivator, dan juga seorang pemerhati pendidikan finansial. Dia dalam bukunya mengatakan bahwa pendidikan finansial itu adalah sesuatu yang sangat penting, namun sayangnya tidak diajarkan di sekolah. Karena alasan semacam itu, maka kemudian dia mulai memberikan kemampuan perhatiannya yang penuh untuk menulis buku, dan tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan finansial kepada orang-orang. Sejak kecil, Robert ini sudah tertarik dengan apa yang disebut dengan kekayaan, bagaimana caranya menjadi kaya. Itu dia sangat senang. Karena itu, suatu hari sepulang dia dari sekolah, dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kami tidak pernah mempelajari uang di sekolah? Mengapa sekolah itu tidak pernah mengajarkan kami menjadi kaya?" Ayahnya ini adalah seorang pendidik dan posisinya cukup terpandang di Hawaii. Ayahnya menjawab begini, "Nah, sekolah tidak akan mengajarkan kamu tentang uang. Pemerintah tidak akan mengizinkannya. Yang harus kamu lakukan adalah belajarlah yang rajin, dapatlah nilai sebaik mungkin, luluslah, bekerjalah untuk mendapatkan uang." Kemudian Robert ini menjawab, "Kalau memang pada akhirnya kami harus bekerja dan mencari uang, kenapa kami tidak secara langsung saja belajar tentang uang, ayah?" Tapi ayahnya bilang, tidak, kami tidak akan belajar tentang uang. Robert, dia tidak puas dengan jawaban ini. Karena itu dia pergi kepada seorang ayah lagi, ayah dari sahabatnya, dan dia menanyakan hal yang sama. Ayah dari sahabatnya itu menjawab begini, "Sekolah tidak akan mengajarkan kamu tentang uang. Sekolah akan membuat kamu menjadi miskin." Dan dengan jawaban itu, Robert akhirnya mulai belajar lebih banyak tentang pendidikan finansial, dan ayah dari sahabatnya itu menyarankan dia supaya tetap sekolah, tetapi dia harus mengikuti dia untuk bekerja bagaimana caranya bisa menghasilkan kekayaan. Dan Robert
juga sekolah, tetapi dia menggunakan paruh waktunya untuk bekerja mengikuti ayah sahabatnya itu. Nah, istilah ayah kaya, ayah miskin diambil dari dua ayat tadi. Rich dad, ayah kaya adalah ayah dari sahabatnya, dan dia mengatakan ayah kandungnya itu adalah ayah miskin. Sebenarnya dia bukanlah manusia yang berasal dari keluarga yang miskin, dia sendiri mengaku itu. Yang terjadi adalah bahwa dia hidup di dalam sebuah keluarga yang menerapkan pola pikir orang miskin. Kemudian kita akan beralih kepada isi buku ini. Di dalam buku ini Robert menggambarkan sekitar 6 aturan bagaimana kita bisa menciptakan kekayaan. Tetapi pada video kali ini saya mencoba untuk menjabarkan cukup 2 saja aturan, dan saya kira itu merupakan inti gagasan dari penulisan buku ini. Jadi aturan yang pertama adalah orang kaya tidak pernah bekerja demi uang. Jadi itu adalah aturan yang paling utama dan menjadi bab pembuka dalam buku ini, bahwa ternyata orang kaya itu tidak pernah bekerja demi uang. Mereka berupaya supaya uanglah yang bekerja untuk mereka. Ini adalah gagasan inti dari buku ini, karena dia tidak ingin bahwa manusia itu tidak boleh bekerja untuk uang, dan seharusnya uanglah yang bekerja untuk manusia. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh alasan dibalik mengapa orang bekerja. Kalau teman-teman perhatikan dengan sungguh-sungguh, orang bekerja itu karena didorong oleh sebuah perasaan takut. Mereka bekerja karena takut akan ketiadaan uang. Takut tidak ada uang untuk membayar tagihan-tagihan, takut tidak ada uang untuk membayar cicilan-cicilan setiap bulan, takut tidak ada uang untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, dan didorong oleh hal-hal semacam itu. Menurut Robert, dan juga kalau kita konfirmasi kepada filsuf-filsuf lain, mereka selalu bilang bahwa sebenarnya manusia itu tidak boleh bekerja untuk uang. Tidak pada posisinya manusia itu harus bekerja demi uang. Manusia bekerja untuk mengembangkan seluruh kemampuannya, mengembangkan seluruh bakatnya, dan uang akan mengikuti. Jadi tidak benar kalau manusia itu akhirnya harus bekerja demi uang. Tetapi yang kita lihat sekarang akibat sistem pendidikan, orang akhirnya bekerja demi uang. Orang tidak tahu kemampuannya apa, orang tidak tahu potensi yang dia milikinya apa, karena mungkin saja sistem pendidikan kita mengarahkan seperti itu. Nah, Robert menulis buku ini untuk mengingatkan orang-orang bahwa ada hal penting yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Karena itu dia berupaya supaya orang-orang itu menyadari segala potensinya. Kalaupun dalam bisnis dia harus berkembang semaksimal mungkin. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah kondisi supaya uanglah yang bekerja untuk kita, atau kita tidak perlu bekerja untuk uang? Robert memberikan sebuah cara yang sangat gampang, juga merupakan sebuah cara yang paling masuk akal bagi saya. Cara yang kedua, ini aturan yang kedua adalah bagaimana supaya kita tidak bekerja demi uang, yaitu kita harus meningkatkan aset dan meminimalkan liabilitas. Jadi kita harus memperbanyak aset, tetapi pada saat yang bersamaan kita harus meminimal liabilitas. Nah, untuk bisa menciptakan aset kemudian menurunkan liabilitas, hal paling penting adalah kita harus mengetahui dulu apa itu aset dan juga apa itu liabilitas. Nah, menurut Robert, aset adalah hal-hal yang kita miliki yang bisa memberikan uang untuk kita, memberikan pemasukan. Liabilitas adalah hal-hal yang kita miliki, tetapi dia akan membuat kita mengeluarkan uang setiap saat. Kalau kita memahami konsep dasar dari kedua hal ini, maka kita akan bisa membangun keuangan masa depan kita menjadi lebih bagus. Saya berikan satu contoh. Misalnya teman-teman punya uang 30 juta. Teman-teman bawa uang itu kepada
ke dealer, kemudian membeli motor seharga 30 juta. Teman-teman bawa pulang, kemudian menggunakan motor itu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dan mungkin saja teman-teman mengatakan bahwa motor itu adalah aset. Bagi Robert, motor itu bukan aset. Karena motor itu setiap saat akan membuat Anda mengeluarkan uang untuk isi bensin, mengganti oli, mengganti kerusakan dan lain sebagainya. Jadi motor tersebut bukanlah aset tetapi liabilitas. Motor itu akan menjadi aset kalau disewakan karena dia akan mendatangkan uang. Tetapi kalau digunakan secara pribadi, maka dia adalah liabilitas. Dia menjadi tanggungan Anda. Contoh kedua yang paling populer adalah rumah. Setiap rumah yang dibeli orang selalu mengklaim bahwa itu adalah aset mereka. Itu adalah barang mereka yang sangat berat. Tentu saja itu barang yang berharga. Tetapi jangan pernah mengklaim dulu bahwa itu adalah aset. Itu akan menjadi liabilitas karena setiap bulan Anda harus mengeluarkan uang untuk membayar tagihan listrik, air, rehab, dan lain sebagainya. Robert memberikan petunjuk bahwa semakin tinggi aset, semakin rendah liabilitas, keuangan masa depan semakin bagus. Semakin tinggi liabilitas dan semakin menurunnya aset, keuangan kita akan semakin hancur di masa depan. Saya kira itu adalah inti gagasan dari penulisan buku ini. Tentu saja masih banyak hal lain yang dia tuliskan di dalamnya. Dia juga menuliskan bagaimana 4 macam kuadran dalam pekerjaan, dan masih banyak lagi pola pikir yang sangat bagus yang perlu kita pelajari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, saya sangat merekomendasikan buku ini untuk Anda beli dan Anda baca karena sangat bermanfaat. Dan alasan lain karena memang tidak pernah diajarkan di sekolah bagaimana kita bisa merancang pendidikan finansial kita. Saya merekomendasikan lagi untuk Anda membeli dan membacanya. Mungkin Anda tidak suka dengan membaca, tetapi sebaiknya memang Anda beli dan baca. Karena hanya dengan mendengarkan video ini mungkin saja teman-teman bisa mempraktekannya. Tapi masih banyak lagi pola pikir, keyakinan-keyakinan yang perlu kita ubah untuk bisa menjadi lebih baik dalam hal keuangan. Nah, teman-teman, sekian dulu review buku kali ini. Kita akan bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa.